Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang itu menunjukkan pukul 12:40 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada Jumat 31 Juli 2026 ataupun Friday 31 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai sekarang, dan dimana kita bisa melihat ini adalah sebuah wallpaper ya, dimana menunjukkan bahwa setelah tidak adanya Lindsey Graham ya, itu bagaimana hubungan antara kedua negara ini, yaitu Netanyahu yaitu di Israel dan Zelensky di Ukraina. Mereka dihadapkan berdua dengan dukungan dari Trump ataupun dari pihak Amerika sebagai penengah. Dan apakah ini Trump ini akan mendukung kedua-duanya atau salah satunya, dan ini masih sebuah teka-teki, sedangkan negara-negara tersebut masih berjibaku dengan musuh-musuhnya, yaitu kita juga ketahui Ukraina melakukan peperangan dengan Rusia, sedangkan Israel itu secara diam-diam itu sepertinya mulai membelot dari Amerika, dan kita masih belum mengetahui dengan pasti ya apakah ini menjadi sebuah ancaman atau tidak. Kita masih belum ketahui jawabannya, dan ini perlu dicerna secara mendalam, dan ini hanya berurusan dengan politik, dan politik itu bisa berubah kapan saja, dimana itu politik mau berubah arah. Baik, dan kita akan memulai dengan membahasnya dengan trading, yaitu seperti biasa kita akan memulai yaitu dengan harga emas ya, dimana harga emas ini hari ini mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4107.31, dan itu terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4071.91, itu terjadi pada pukul 10:12 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang bercokol di angka 4078. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu itu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, di mana harga tertingginya untuk hari ini yaitu dengan angka 59.14 dan harga terendahnya dengan angka 58.31, dan sekarang berada di angka 58.51, dan di bawahnya itu adalah US Oil yang di baris yang kelima, yaitu adalah harga minyak mentah dunia, di mana hari ini mendekati mulai dengan angka 80 ya, dan sempat low-nya memecahkan angka 80. Itu ada penyebabnya, terjadi penurunan dari kemarin sejak video diupload, yaitu dengan angka 83.8, ada penurunan sekitar 3,5% sampai dengan 4% ya, dan itu cukup dahsyat, atau sekitar $3,5 per barrel ya. Dan kemarin juga ada diisukan bahwa Bank of Japan ya, itu negara bank Jepang itu melakukan intervensi terhadap US dollar ya, dan dimana hari ini berada di angka 160.68 ya. Jelas ini merupakan sejarah tertinggi kembali sekitar 4 bulan tahun ya, dimana hari ini mencapainya kembali, dan angka ini merupakan angka yang pertama saya memasuki
dunia forex ini, di mana pada saat itu nilai dolar terhadap yen yaitu di angka 160. Baik, dan kita akan memulai dengan membahasnya dengan trading, di mana hari trading saya masih tetap seperti ini, belum ada perubahan. Dan kita akan mundur sedikit, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range kecil ya, untuk edisi 30 Juli 2026, di mana kemarin saya juga menyebut dengan angka tertingginya yaitu bisa mencapai dengan angka 4098 sampai dengan 4108 ya. Itu terjadi ya, disebabkan tingginya itu mencapai dengan angka 4120.5 ya. Dan harga terendahnya saya menyebut dengan angka 4055 sampai dengan 4068 ya. Itu pun terjadi ya, disebabkan harga terendahnya semalam ya, yaitu dengan angka 4065.3. Jelas itu dicapai ya, dan bisa dikatakan itu manjur di bursa Amerika ataupun di bursa waktu malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, ini adalah range yang besar ya untuk edisi 30 Juli 2026, di mana saya menghitung dengan angka bisa mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4128 sampai dengan 4140. Itu tidak terjadi ya, dan yang terjadi yaitu dengan angka 4120.5 ya. Dan harga terendahnya saya menyebut dengan angka hit ataupun hitung-hitungnya dengan angka 4030 sampai dengan 4040. Itu juga tidak terjadi, disebabkan itu pada di bursa Amerika hanya memantul pada angka 4065.3 ya. Dan jangan lupa angka 4030 sampai dengan 40 itu juga terjadi, namun terjadi di bursa Asia ya, tetapi di bursa Eropanya sudah merangkak naik ya. Dan saya sudah menyebut kemarin, saya menyebut dengan angka terendahnya bisa sampai di 4030, dan itu sudah terjadi. Dan pada saat itu kemarin itu pada angka 4032, dan saya mempertanyakan kepada kalian apakah malam ini bisa tercapai, dan ini masih sebuah tantangan, dan rupanya semalam itu tidak tercapai kembali. Lanjut, ini adalah perkiraan ya, ataupun penjelasan dari mereka bahwa harga emas itu kembali semalam itu terjadi kenaikan diakibatkan oleh melemahnya US dollar dan data inflasi yang rendah. Dan ada juga mengatakan ya bahwa semalam itu ada terjadi intervensi sepertinya oleh Bank of Japan, dan kita melihat kedalamannya itu seperti penjelasannya seperti begini. Dari data inflasi di bulan Juni ini bisa dikatakan belum ada terjadinya inflasi walaupun ada konflik di Timur Tengah. Dan yang kedua yaitu bahwa The Fed ataupun Bank Sentral Amerika itu tidak ada perubahan di sistem keuangan mereka dengan suku bunga yang tetap ya, tidak berubah dengan sebelumnya. Dan para traders itu siap menyambut di bulan September, dipastikan akan terjadi kenaikan. Dan tensi dari Amerika dengan Iran ini tensinya makin meninggi ya, dan sempat ada jual beli serangan kemarin ya, dan telah diupload di halaman short oleh saya. Dan berikut penjelasannya bahwa harga emas itu terjadi kenaikan pada hari Kamis ya, diakibatkan oleh data inflasi yang rendah ya, membuat para traders itu kembali membeli emas ya. Itu juga diiringi dengan ketua dari The Fed ya, oleh Kevin Warsh, juga ada kemungkinan belum adanya perubahan
di agenda mereka ya, menyebabkan harga emas ini kembali naik 1% pada angka 4104,5, yaitu pada pukul 1.40 waktu setempat ataupun pada pukul 17.40 waktu GMT ataupun pada pukul 00.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada future-nya di bulan Agustus harga emas juga kenaikan sebesar 1,6%, yaitu dengan angka 4160. Dan juga kita ketahui hari ini adalah hari terakhir untuk penyerahan di future-nya di bulan Agustus, dan mulai esok yaitu pada hari Senin kita akan menyambut dengan kontrak yang baru ya, yaitu pada tanggal 3 Agustus dengan kontrak baru jelas pada kontrak Desember. Dan adanya juga pelemahan dari US dollar itu sebanyak 0,8% ya, diakibatkan adanya kemungkinan dari intervensi dari Bank of Japan. Dan seperti biasa hari ini juga hari terakhir trading, yaitu pada hari Jumat. Bisa saja mereka juga melakukan hal yang sama ya, tetapi ini masih belum jelas, itu hanya dugaan dari para traders ya. Dan biasanya itu tidak akan terjadi hanya sekali, dan biasanya berurutan ya, baru stop dan melakukannya lagi. Dan juga diketahui juga dari personal consumption itu ada penurunan ya menjadi 0,1% di bulan Juni ya, dan diakibatkan dari polling dari Reuters ini itu ada sementara masih akan adanya tenggang ya, masih oke di inflasinya, dan belum ada kejelasannya ataupun alasannya untuk menaikkan suku bunga. Kemudian dari Timur Tengah juga adanya jual beli serangan, dan ini diperkirakan harga emas ini akan berkutat di kisaran 4150 sampai dengan 4200 ya, yaitu oleh para traders juga. Sedangkan pada pemutusan suku bunga kemarin pada hari Rabu jelas itu tidak ada perubahan di suku bunga Amerika ya, mengakibatkan harga emas kenaikan sebanyak 2% pada hari Rabu kemarin ya. Dan kita akan menunggu pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal 15-16 di bulan September, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan. Dan menurut dari polling itu ada 77% ya yang akan diperhitungkan oleh para traders. Dan biasanya ini sudah tinggi sekali, sudah mendekati angka 80%, dan biasanya kalau sudah mencapai 80% itu mau tidak mau itu harus dinaikkan ya, disebabkan kebanyakan dari polling ini itu didasari oleh para ekonom setempat ya. Jadi sudah tidak bisa diulur-ulurkan waktu lagi, dan sepertinya juga itu akan terjadi inflasi yang akan muncul di bulan September, dan itu sudah klop 1 tahun ya, year on year-nya dari inflasi itu sudah mencapai angka 1 ton, dan itu dipastikan bisa melebihi target dari angka 2% ini. Kemudian untuk data ekonomi hari ini, dan tidak ada yang signifikan ya, jelas kita bisa melihat dari employment cost index juga tidak ada ini ya. Lalu yang kedua MNI Chicago Business Barometer juga kurang ya. Dan ini yang lebih penting yaitu Michigan Consumer Sentiment, dan ini masih equal ataupun sama ya, yang akan diedarkan pada pukul 21.00. Dan saya lihat ini tidak ada yang signifikan untuk hari ini, dan kita akan berfokuskan pada Timur Tengah ya, dimana apakah adanya lagi gencatan senjata atau tidak, dan kita akan melihat berita selanjutnya. Sedangkan untuk signal ini sudah berubah arah, naik semua ya.
itu dari pukul 2 dini hari tadi pagi ya, sampai sekarang pukul 12 itu sudah diperkirakan naik, dan ini apakah angka ini bisa dilewati 4143 ini ataupun 4150 dari harga emas ini. Dan selanjutnya berikut dia punya poin-poin yang penting di mana resisten itu menunjukkan pada angka 4143, lalu 4165, dan terakhir 4187, sedangkan supportnya di angka 4055, lalu 4018, dan terakhir 3996, dan ini semua diedarkan pada pukul 12.01 beberapa saat yang lalu ya. Dan diperkirakan secara harian bahwa harga emas ini akan terjadi kenaikan ya di akhir pekan ini. Jelas itu kemungkinannya besar sekali disebabkan hari ini juga terjadi penutupan semua untuk kontrak future punya di bulan Agustus, dan kita akan memulai untuk hari Senin yaitu pada bulan Desember punya di future-nya. Jelas akan menjadi switching ataupun pemindahan dari transaksi di bulan Agustus menjadi Desember punya, jelas itu ada perubahan ya. Dan saya rasa hari ini perkembangannya itu dua arah ya, naik dan turun maupun turun dan naik ya. Dan selanjutnya hitung-hitungan dengan angka menurut hitung-hitungan saya secara sistematik juga sama juga, dan kita bisa melihat dan mungkin ini ada perubahan. Mungkin di sini untuk tingginya dan ini harga terendahnya, dan kita akan mengambil fotonya 2 kali untuk kita bahas pada hari weekend ini ya, yaitu pada tanggal 2 Agustus ya, tepatnya pada hari Minggu seperti biasa. Dan ini sudah 2 kali, dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:56 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu 31 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan matahari yang cukup cerah sekali ya. Dan kita akan memulai seperti biasa yaitu dengan range yang besar dahulu, yaitu range yang big untuk edisi 31 Juli 2026, di mana secara hitung-hitungannya untuk area tertingginya yaitu dengan angka 4148 sampai dengan 58, kemudian dengan harga terendahnya yaitu dengan angka 4045 sampai dengan 55. Selanjutnya kita akan melihat hitungan saya untuk range yang kecil ataupun biasa saya sebut normal ya, untuk edisi 31 Juli 2026, di mana untuk tingginya dengan angka 4125 sampai dengan 35, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4070 sampai dengan 85 ya. Dan ini sudah selesai, dan perlu diingat semua angka-angka ataupun hitung-hitungan ini itu berdasarkan hitung-hitungannya secara sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini, dan jelas ini bukan sebuah angka untuk bisa dengan pasti menghasilkan keuntungan di dalam trading, dan segala sesuatunya jelas itu hanya bisa membantu Anda untuk kejelasannya. Dan sekali lagi ini bukan suatu kepastian ya,
jelas segala sesuatunya itu ada resikonya masing-masing. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.